Shalom rekan-rekan penjelajah. Saya mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini kita bisa bersama-sama melakukan penjelajahan yang penting. Mengucap syukur boleh menjadi rekan bersama-sama dengan teman-teman dari berbagai tempat ya di Zoom ini. Untuk kita sama-sama menjelajahi kitab Lukas, kita akan mengikuti perjalanan Tuhan Yesus dari Nazaret, dari Galilea, kemudian turun ke bawah ke arah Yerusalem dan banyak hal di sana. Saya sudah menyiapkan baju, pakai baju putih, karena di Israel sana panas dan kita akan melakukan perjalanan beratus-ratus kilometer nanti ya bersama-sama. Rekan-rekan sekalian, kita akan sama-sama mengikuti Sang Juru Selamat di dalam perjalanannya di tengah-tengah dunia menurut catatan Lukas. Sebelumnya saya ingin ngobrol dulu dengan teman-teman ya. Ada beberapa kuis yang akan saya sampaikan. Nah, kalau rekan-rekan ada pertanyaan di sana, rekan-rekan bisa langsung menjawab sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian nanti kita akan cocokkan jawabannya. Kalau jawabannya betul, rekan-rekan silahkan kasih tanda reaction. Entah itu jempol, entah itu hati, terserah begitu ya. Oke, kuis yang pertama. Siapakah penulis yang diinspirasikan Tuhan untuk menulis paling banyak kata di dalam Alkitab Perjanjian Baru? Jadi kita tahu ada banyak penulis di dalam Alkitab kita. Di dalam Perjanjian Baru, siapakah penulis yang paling banyak diinspirasikan Tuhan menuliskan paling banyak jumlah kata di dalam Alkitab PB kita? Silahkan dipikirkan jawabannya. Oke. Kita akan cocokkan jawabannya betul atau salah. Kalau betul, rekan-rekan kasih reaction ya, entah jempol, entah hati, atau apapun. Oke, mari kita lihat. Ini adalah penulis-penulis Alkitab, mulai dari yang paling banyak, kemudian paling sedikit. Ini adalah 5 besarnya. Yang nomor 1 Musa, kedua Esra, ketiga adalah Lukas. Musa menulis sekitar 20% dari Alkitab. Lukas menulis Musa 20% dari Alkitab. Lukas menulis sekitar 1/4 dari Perjanjian Baru. Beberapa mungkin menjawab Paulus. Paulus paling banyak menulis surat di situ ya. Ada 13 surat yang dia tuliskan. Tetapi jumlah kata yang dia tuliskan masih kalah sama Lukas. Jadi Lukas yaitu penulis Injil yang kita pelajari pada hari ini, dia menuliskan 1/4 dari Perjanjian Baru. Itu sebabnya hari ini kita akan melakukan perjalanan yang cukup panjang. Kalau rekan-rekan pakai buku seri Perjalanan Iman, buku teman jelajah, rekan-rekan akan mendapati bahwa di situ itu adalah untuk kita PA pribadi menelusuri firman Tuhan selama 62 hari. Jadi selama 2 bulan. Beberapa buku yang lain hanya dipakai untuk 1 bulan, ini 2 bulan, karena memang panjang. Dan Alkitab Injil Lukas adalah kitab terpanjang di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Jumlah pasalnya 24, kalau Matius 28, tetapi jumlah katanya masih lebih banyak yang ditulis oleh Lukas. Oke, itu kuis yang pertama. Kuis yang kedua, silahkan rekan-rekan jawab juga. Pikirkan jawabannya. Siapakah dari keempat penulis Injil yang bukan bagian dari 12 murid Yesus? Mereka bukan bagian dari 12 murid Yesus. Sudah ada jawabannya? Mari kita cocokkan. Kalau betul, silahkan kasih reaction. Yang bukan bagian dari 12 murid Yesus adalah Markus. Nama panjangnya adalah Yohanes Markus. Dan Lukas. Itu 2 orang yang bukan bagian dari 12 murid Yesus. Jadi beberapa orang mungkin berpikir bahwa semua penulis Injil itu adalah bagian dari 12 murid Yesus. Ternyata bukan. Kuis berikutnya. Siapakah dari keempat penulis Injil yang bukan orang Yahudi? Sudah menjawab? Siapakah yang bukan orang Yahudi? Coba kita cocokkan. Yang bukan orang Yahudi adalah Lukas. Jadi kita mendapati bahwa Lukas adalah penulis Perjanjian Baru yang paling banyak, 25% Perjanjian Baru dia menulis. Kemudian dia juga bukan bagian dari 12 murid Yesus. Pertanyaan kita, bagaimana dia bisa menulis Injil tentang kehidupan Yesus kalau dia tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus?
Kemudian tambahan lagi, dia bukan orang Yahudi lagi. Bagaimana sampai akhirnya Lukas yang bukan orang Yahudi itu menulis tentang juru selamat yang dinubuatkan dalam Alkitab Perjanjian Lama bangsa Yahudi? Ada banyak pertanyaan yang perlu kita pikirkan ketika kita berjumpa dengan Lukas sebagai penulis Injil ini. Sebelum kita menjelajah lebih lanjut bersama-sama dengan catatan Lukas, kita perlu melihat siapa itu Lukas. Kalau ini adalah timeline-nya, maka dari beberapa bagian Alkitab kita bisa menyimpulkan bahwa Lukas itu adalah salah satu orang yang berasal dari Antiokhia, dari catatan Kisah Para Rasul. Gereja Antiokhia ini adalah gereja yang berdiri sesudah gereja Yerusalem mengalami penganiayaan, sesudah Stefanus dibunuh. Mereka yang tadinya hanya di Yerusalem saja, tidak pergi ke tempat lain, mereka kemudian tersebar ke Yudea, ke Samaria, kemudian ke tempat-tempat lain, salah satunya di Antiokhia. Dan di Antiokhia berkembang satu gereja yang multi etnik, multikultur di sana. Dari orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, dan campur di sana gereja yang bertumbuh ini. Sampai akhirnya Barnabas diutus ke sana, dan Barnabas memanggil Paulus untuk bersama-sama melayani. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam Kolose 4 ayat 14 ada ucapan salam. Jadi Paulus banyak menuliskan salam-salam biasanya di awal dan akhir suratnya. Dan salah satu salamnya bunyinya begini, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih. Jadi Lukas, penulis Injil Lukas ini adalah seorang tabib, seorang dokter. Dan di Antiokhia memang pada zaman itu ada sebuah sekolah kedokteran yang sangat terkenal di sana. Jadi ini semakin mengkonfirmasi tentang dari mana Lukas berasal. Nah, di Antiokhia, Lukas ini diajar oleh Paulus, diajar juga oleh Barnabas di sana. Dan kemudian Lukas juga terlibat bersama dengan Paulus dalam perjalanan misi yang kedua. Lukas bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas pergi ke banyak tempat, mendirikan banyak gereja. Kemudian waktu sampai di Troas, mereka mau ke tempat lain, tetapi ada Paulus mendapat mimpi untuk panggilan ke Makedonia. Kemudian mereka menyeberang ke daerah Makedonia, pergi ke Filipi, Tesalonika, dan seterusnya. Lukas ada bersama-sama dengan mereka, ditandai dengan kalimat yang ada dalam Kisah Para Rasul ketika Lukas memakai kata kami, ya, menunjukkan bahwa dia sendiri ikut bersama-sama dengan perjalanan Paulus pada saat itu. Jadi dia adalah saksi mata, dia mengikuti perjalanan ini semua. Dan bahkan ketika selesai perjalanan misi itu, Paulus kembali ke Yerusalem, kemudian ditangkap di sana karena ada huru-hara. Kemudian Paulus diamankan di penjara di Kaisarea. Lukas ada bersama-sama dengan Paulus ini. Dan kemudian dari Kaisarea, Paulus naik banding untuk melakukan perjalanan ke Roma. Sebetulnya ini adalah perjalanan misi Paulus yang ketiga, cuma saat ini dibiayai pemerintah dengan penjagaan dari pemerintah juga. Dibawa ke kapal menuju ke Roma untuk mendapatkan pengadilan di hadapan Kaisar. Dan seluruh perjalanan itu Lukas juga ada bersama-sama dengan Paulus. Melewati kapal karam dan sebagainya, ada banyak peristiwa di sana sampai ada di Roma. Dan Lukas menemani, mendampingi Paulus di sana. Di dalam sejarah gereja kita tahu bahwa Paulus sempat dibebaskan dari pemenjaraannya itu. Kemudian Paulus melakukan perjalanan pelayanan sampai akhirnya ditangkap lagi di penjara di Roma yang kedua, tetapi pemenjaraan yang kedua ini pemenjaraan yang berbeda yang pertama. Kemudian pada waktu itu Paulus dihukum mati. Dicatat juga dalam 2 Timotius 4 ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. 2 Timotius dipercaya sebagai surat yang terakhir ditulis oleh Paulus. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Di dalam banyak perjalanan pelayanannya, Lukas tentu saja berinteraksi dengan Markus. Itu juga menjelaskan dari mana sumber-sumber yang bisa diakses oleh Lukas. Salah satunya adalah Markus. Markus menuliskan dan menyertai pelayanan Petrus. Nah, dari sanalah informasi dapat diterima juga oleh Lukas. Kita sudah tahu sekilas tentang Lukas ini. Mari kita lanjutkan. Ini kuis kita berikutnya. Di dalam tradisi klasik, 4 penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, digambarkan dalam simbol atau ikon 4 serafim yang ada dalam Yeskiel dan Kitab Wahyu. Nah, coba rekan-rekan tebak,
Ini ikon ini melambangkan siapa saja. Ada 4 ikon, nomor 1 sampai nomor 4. Coba rekan-rekan tebak. Nanti apakah bisa betul semua, betul 1, betul 2, betul 3. Saya beri waktu. Di dalam zaman tertentu dalam sejarah gereja, ikon-ikon ini muncul dalam bentuk patung pahatan, dalam bentuk lukisan, dalam bentuk kaca patri, dan sebagainya. Sangat terkenal. Dan ini mewakili masing-masing penulis Injil. Lukas kira-kira yang nomor berapa? Oke, mari kita cocokkan jawabannya. Oke, di Alkitab kita ada 4 Injil, 4 catatan tentang siapakah Yesus ya. Kita semua tahu itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan kenapa ada 4 ya? 4 penulis ini masing-masing punya komunitas, punya penerima. Biasanya disebut sebagai komunitas Matius, komunitas Markus, komunitas Lukas. Dan masing-masing komunitas ini punya kebutuhan tertentu. Misalnya Matius. Matius menulis kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini bertanya-tanya apakah betul Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan. Jangan-jangan bukan. Yakinkan saya bahwa Yesus itu betul adalah Mesias seperti yang kamu katakan. Kemudian Matius sebagai murid Yesus, dia menuliskan Injilnya untuk orang-orang Yahudi. Dan di dalam Injilnya dia banyak sekali mengambil referensi dari Perjanjian Lama tentang nubuatan di sana. Dan dikatakan genaplah yang dikatakan kitab suci. Genaplah, dan sebagainya. Untuk menunjukkan, untuk berargumentasi kepada orang Yahudi bahwa betul itu semua yang dinubuatkan digenapi dalam diri Yesus. Jadi kita tidak punya alasan untuk tidak mengatakan bahwa ini bukan Mesias yang dijanjikan itu. Bahkan sejak awal kitabnya, Matius menuliskan tentang silsilah Yesus. Kenapa silsilah ini penting? Kalau kita baca Alkitab, aduh kenapa ini daftar nama begini, begitu ya. Tetapi kalau kita tahu latar belakang penulisan Matius untuk orang Yahudi, Mesias orang Yahudi itu harus keturunan Daud, keturunan Abraham. Kalau tidak bisa membuktikan ini dari awalnya, apapun yang kita omongkan tidak akan diterima. Jadi perlu sejak awal menjelaskan tentang ini, silsilah tentang Abraham. Itulah komunitas Matius. Dan lain lagi dengan Lukas misalnya. Matius ini simbolnya adalah gambar orang, karena diawali di kitabnya dengan nama-nama orang, begitu ya. Itu gambar orang, dikasih sayap, begitu ya. Kemudian Lukas, kalau kita lompat ke Lukas, Lukas juga punya komunitas sendiri. Lukas menulis untuk orang-orang Yunani, untuk gereja yang bukan terdiri dari orang-orang Yahudi saja. Gereja yang terdiri campuran, di sana ada orang Yahudi, orang Yunani, seperti gereja asalnya di Antioquia, tetapi bukan hanya untuk itu. Ada banyak gereja yang seperti itu selanjutnya. Dan gereja yang semacam ini, pertanyaannya berbeda dengan komunitasnya Matius. Pertanyaan mereka adalah, saya bukan orang Yahudi, ini Mesiasnya orang Yahudi. Nah, di mana letak saya? Jangan-jangan saya nggak termasuk, saya cuma nebeng doang, begitu ya. Nah, di mana tempat saya di dalam seluruh perjanjian yang digenapi dalam Mesias orang Yahudi ini? Jadi Lukas sedang menerangkan, menjelaskan, disinilah letaknya pengharapan yang kita miliki bahwa Mesias itu bukan hanya Mesias bagi orang Yahudi saja, tetapi bagi semua bangsa, dan kita semua adalah orang-orang yang ditebus oleh anak manusia ini. Dan Lukas ada silsilah juga, tetapi menariknya Lukas tidak menarik silsilahnya dari Adam, Lukas tidak menarik silsilahnya dari Abraham dan Daud. Karena kalau dia berhenti di Abraham dan Daud, Abraham adalah bapak dari bangsa Yahudi. Ya, Daud adalah raja orang Yahudi. Nah, kemudian kalau berhentinya pada Abraham, banyak orang akan merasa excluded. Saya tidak termasuk. Kemudian menarik sekali, ketika menggunakan silsilah, Lukas menarik silsilahnya sampai ke Adam. Nah, ini karena komunitasnya berbeda. Jadi masing-masing penulis Injil punya komunitas yang berbeda-beda. Dan Lukas ini logonya adalah logo lembu, ya, karena Injil Lukas bagian awalnya itu dimulai dengan penampakan kepada Zakaria bahwa dia akan punya anak. Ada gambaran tentang temple sacrifice, tentang persembahan di dalam bait Allah. Kemudian juga masing-masing yang lain, Markus dan Yohanes punya komunitasnya sendiri. Yohanes digambarkan sebagai burung elang karena
itu yang mengawali Injilnya bukan dari kelahiran manusia, tetapi firman yang menjadi manusia, begitu ya. Markus digambarkan sebagai singa yang mengaum, begitu ya, karena dia mengawali Injilnya langsung pertama-tama dengan Yohanes yang berseru-seru di padang gurun. Nah, rekan-rekan, benar berapa nih? Ini logo-logo ini berkaitan dengan perikop-perikop awal di dalam tulisan mereka itu. Oke, sekarang jadi tahu ya. Jadi bukan hanya logonya saja, tetapi masing-masing penulis Injil ini punya penekanan. Dan kita hari ini membahas tentang Lukas, dan secara khusus kita akan melihat nanti bagaimana Lukas mencatat semuanya itu. Sebelum masuk lebih detail tentang Lukas, saya ingin membawa rekan-rekan untuk memikirkan kenapa kita perlu menjelajah Injil. Kenapa kita perlu menjelajah Injil? Apa bedanya Injil dengan kitab-kitab yang lain dalam Alkitab? Saya ingin memulai dari pernyataan bahwa kita tidak mungkin mengenal Allah kalau Allah tidak menyatakan dirinya kepada kita. Sebisa-bisanya kita berpikir, mencari, dan sebagainya, kita tidak akan bisa menemukan kalau Allah tidak menyatakan dirinya kepada kita. Dan syukur, Allah adalah Allah yang suka menyatakan diri. Karena kalau Allah menyatakan diri dan kita bisa mengenal Dia, maka dimungkinkanlah sebuah relasi. Ketika kita bisa mengenal Allah, maka kita bisa bertumbuh dalam mengasihi Allah. Ketika kita mengenal Allah, kita bisa mempercayai Allah. Ketika kita mengenal Allah, kita bisa menyembah Allah, melayani Allah, dan sebagainya. Kalau Allah tidak menyatakan diri, maka gelap kita. Allah adalah Allah yang suka reveal himself. Allah yang suka menyatakan dirinya. Dan Allah menyatakan dirinya dengan berbagai cara. Allah menyatakan dirinya dengan alam semesta, dengan karyanya. Dengan melihat alam semesta, kita bisa menyimpulkan banyak hal tentang Allah, bukan? Kita mengenal Allah itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Kalau bumi itu adalah salah satu planet, satu debu di dalam alam semesta yang begitu besar, ratusan miliar galaksi, setiap galaksinya ada ratusan miliar bintang, dan bumi hanya stardust saja, hanya debu kecil di dalam alam semesta, maka kita dengan melihat karyanya kita bisa berkata bahwa Tuhan, Engkau Allah yang jauh lebih besar daripada yang dapat saya bayangkan. Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang maha pencipta, begitu. Kita Allah yang kreatif, Allah yang teratur, dan sebagainya. Kita bisa mengenal Allah dari karyanya. Tetapi rekan-rekan sekalian, apakah kita bisa mengenal bahwa Allah punya rencana atas hidup kita dari karyanya? Bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita. Kita susah menyimpulkan itu dari karyanya, bukan? Untuk itu, supaya kita mengenal Dia, Allah melakukan pernyataan selanjutnya, yaitu Allah menyatakan diri melalui firman-Nya kepada nabi-nabi. Allah menyatakan diri pada penulis Alkitab, sehingga kita bisa tahu, oh ini isi hatinya Tuhan. Jadi kita mengenal Tuhan. Nah, bagian yang menakjubkan lagi, Allah bukan hanya berfirman, kemudian firman itu menjadi buku yang tertulis dan kita bisa membaca tentang siapa Dia, tetapi firman itu menjadi manusia di dalam diri Yesus. Ketika kita melihat Yesus, kita melihat Allah. Itu sebabnya Filipus waktu bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus ditegur oleh Tuhan Yesus. Waktu Filipus bilang, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus bilang, telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, bagaimana mungkin engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Jadi Yesus, apa yang dia pikirkan, dia katakan, dia rasakan, kita bisa melihat itulah Bapa di dalam diri dia. Kita bukan hanya membaca tulisan, tetapi kita melihat pribadinya. Tetapi Tuhan Yesus sayangnya dulu belum zaman YouTube, saudara-saudara. Jadi kita tidak bisa nonton YouTube-nya. Jadi kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus berinteraksi, ngomong, dan sebagainya. Tetapi syukur, kita punya catatan. Itulah Injil. Kalau kita tidak punya Injil, kita kehilangan sesuatu yang menjadi pernyataan khusus Allah, firman yang menjadi manusia itu. Dan kita punya Injil 4 dari 4D ya. Ada Matius, Markus, Lukas, dan sebagainya. Kita hari ini belajar dari Lukas. Injil yang menakjubkan, kita nanti akan belajar. Jadi penting untuk kita belajar Injil, karena di dalamnya kita bisa mengenal Allah. Injil tidak pernah membosankan.
Karena kita berjumpa dengan Allah yang menjadi manusia di dalam segala perasaannya, segala pemikirannya, segala respon-responnya. Dan kita sedang mengenal Allah yang demikian. Kalau Tuhan Yesus melihat orang banyak hatinya dipenuhi belas kasihan, maka kita tahu bahwa Allah Bapa ketika melihat orang banyak di dunia ini, hatinya dipenuhi belas kasihan. Karena kita melihat Yesus begitu. Kita tahu dari Yesus yang marah terhadap sesuatu, maka kita tahu bahwa Allah juga marah terhadap sesuatu. Nah, ini satu perjalanan yang sangat menarik menurut saya, perjalanan mengenali siapakah Allah melalui diri Yesus, dan kita akan menelusuri jejaknya beratus-ratus kilometer melalui Injil Lukas ini. Jadi kita perlu mengencangkan ikat pinggang ya. Oke. Dan penting sekali kita belajar Injil karena Injil itu merupakan gambaran Kristus dan Kristus adalah gambaran dari sasaran atau tujuan pertumbuhan kita, Christ likeness. Kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita tidak mengenal siapakah Kristus, bagaimana kita bisa serupa dengan pribadi yang tidak kita kenal? Maka penting bagi kita untuk belajar Injil. Karena di dalamnya potret tentang Kristus itu dinyatakan. Dan kita selalu bercermin seberapa miripnya saya dengan Kristus yang semacam ini. Dan ini tidak bisa kita dapatkan dari bagian-bagian Alkitab yang lain yang bukan Injil. Jadi Injil itu sesuatu yang sangat exciting untuk kita pelajari. Dan senang sekali pada hari ini saya punya kesempatan menjadi rekan pemandu bagi teman-teman untuk menelusuri catatan Injil Lukas. Nah, rekan-rekan, kalau tadi mengapa kita menjelajahi Injil, sekarang kita lanjutkan pertanyaan. Kenapa menjelajahi Injil Lukas? Kenapa bukan Matius? Kenapa bukan yang lain? Masing-masing punya kekhasannya sendiri, tetapi kenapa Lukas? Ada beberapa catatan. Yang pertama, dari sisi karakter Kristus yang dipotret dalam Lukas. Kenapa kita belajar Lukas? Karena Injil Lukas memberikan catatan peristiwa terlengkap mengenai pribadi dan pelayanan Yesus. Ada begitu banyak materi yang khas Lukas, yang tidak dalam Matius, tidak dalam Markus, dan Yohanes. Dan inilah catatan peristiwa terlengkap. Ini juga kitab yang paling panjang di dalam Perjanjian Baru kita. Mengenai pribadi dan pelayanan Yesus, sejak menjelang kelahirannya, sampai kenaikannya. Beberapa kitab tidak diawali dari situ dan tidak berakhir di situ. Beberapa bagian Injil. Tapi ini yang paling lengkap secara karakternya. Kemudian yang kedua, kalau saudara-saudara adalah orang-orang yang mau belajar misi, maka Injil Lukas adalah tempat untuk kita belajar. Injil Lukas menyatakan cakupan global dari keselamatan dalam Yesus bagi semua suku bangsa. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Lukas sendiri bukan orang Yahudi. Dan dia sedang menolong orang-orang bukan Yahudi yang lain untuk tahu letaknya di dalam sejarah keselamatan. Jadi ini adalah Injil untuk segala bangsa. Dan secara khusus kita akan diperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Luar biasa Lukas mencatat tentang hal-hal ini. Tuhan Yesus sangat punya perhatian yang besar terhadap orang miskin, wanita, anak-anak, kelompok yang dianggap sampah masyarakat. Jadi kita nanti bisa belajar seberapa seperti Yesuskah kita. Berikutnya, spiritualitas. Kalau rekan-rekan mau belajar tentang spiritualitas, tentang doa dan sebagainya, Injil Lukas menekankan kehidupan doa Yesus dan pengajaran Yesus tentang doa. Lebih dibanding Injil-Injil yang lain. Jadi kita akan mendapati Yesus menyepi berdoa, Yesus pergi dengan murid-muridnya untuk berdoa dan sebagainya. Yesus juga mengajar tentang doa. Yesus menunjukkan peran terpenting dari Roh Kudus dalam kehidupan dirinya dan kehidupan umatnya. Dan inilah Injil Lukas. Jadi ada beberapa hal-hal yang menarik, hal-hal yang spesifik ditekankan di sana. Oke, kenapa kita belajar Injil Lukas? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita menjelajah Injil Lukas? Nah, bagian-bagian pendahuluan ini penting karena nanti kita terapkan di dalam seluruh Injil Lukas yang kita pelajari. Menjelajah kitab Injil, itu kita perlu punya pemikiran horizontal dan vertikal. Apa itu? Menjelajahi secara horizontal artinya kita memandang Injil Lukas ini sebagai sebuah kisah, sebagai sebuah narasi. Bukan kumpulan ayat, bukan kumpulan perikop. Yang memberikan tanda-tanda pasal dan ayat itu bukan Lukas, tetapi editor Alkitab kita ya. Itu awalnya kan nggak ada tuh, pasal dan ayat itu nggak ada. Kemudian judul perikop itu juga LAI kalau Alkitab Bahasa Indonesia yang kasih. Itu aslinya juga nggak ada. Jadi aslinya itu adalah seperti sebuah buku cerita. Memang adalah sebuah narasi begitu ya. Seperti kalau rekan-rekan baca sebuah buku, kan tidak ada pasal, ayat, judul perikopnya gitu-gitu ya. Nah, kita perlu melihat secara
horizontal, apa yang terjadi sebelumnya, apa yang terjadi sesudahnya. Kita perlu melihat sebagai kisah yang utuh dan kita temukan pola kisah. Tujuan saya di dalam kita belajar bersama-sama pada saat ini adalah untuk bisa menangkap kisah Lukas secara utuh di dalam waktu yang ada bersama-sama dengan kita. Kemudian apa itu menjelajahi secara vertikal? Injil itu diceritakan oleh 4 penulis dengan latar belakang yang berbeda, penerima yang berbeda, tujuan yang berbeda. Jadi ketika kita mau melihat dimensi-dimensi yang lain, beberapa sudut pandang yang berbeda terhadap peristiwa yang sama, kita perlu melihat secara vertikal. Kita lihat penulis Injil yang lain itu cerita apa, atau menuliskan bagaimana tentang peristiwa yang sama itu. Ada yang Lukas dengan Markus misalnya, ada yang Lukas dengan Matius, ada yang Lukas dengan Matius Markus, begitu ya. Nah, kita itu namanya menjelajahi secara vertikal. Kita lihat dari penulis-penulis yang lain. Kalau kita belajar misalnya kitab apa misalnya kitab Roma begitu, kita tidak bisa melakukan secara vertikal ya. Ini hanya bisa dilakukan untuk Injil, kemudian catatan tentang Raja Daud misalnya, itu ada beberapa kitab yang lain. Kemudian kita perlu menjelajahi Injil ini dengan konteks peristiwa. Saya pikir ini umum ya. Kita perlu tahu konteks budaya, konteks sosial dari peristiwa dalam teks yang kita baca nanti. Tetapi jangan lupa bahwa bukan hanya konteks peristiwa, tetapi ada konteks penulisan. Nah, ini perlu saya jelasin sedikit. Kita perlu menjelajahi konteks dan tujuan dari penulisan Injil itu sendiri. Kita perlu mikir kenapa Lukas memasukkan bagian ini di dalam Injilnya. Apa yang sedang dia mau komunikasikan kepada komunitasnya. Jadi bukan cuma peristiwa di dalam yang ditulis, tetapi pertimbangan-pertimbangan redaksional ketika dia memasukkan hal tertentu dan tidak memasukkan hal yang lain. Oke, ini gambaran secara cepat dan umum untuk kita bisa memahaminya. Oke, mari kita mulai perjalanan kita ya. Rekan-rekan, ini dari penulis buku seri perjalanan iman, Mike Writer, membagi Injil Lukas ini dalam beberapa bagian. Kalau saya kelompokkan lagi, sebetulnya hanya ada 4 bagian. Yang pertama bagian pendahuluan dan persiapan. Kedua, pelayanan Yesus di Galilea. Ketiga, dari Galilea pergi ke Yerusalem. Ini perjalanan yang panjang sekali. Kemudian sampai di Yerusalem. Di sana ada beberapa hal. Jadi ada 4 bagian itu saja. Dan Injil Lukas ini Injil yang strukturnya, susunannya itu straightforward ya. Dia kronologis. Matius tidak kronologis, Yohanes tidak kronologis, Lukas kronologis, dan geografis. Jadi cocok dengan tema kita ya. Kita sedang melakukan perjalanan dan kita akan melakukan perjalanan secara geografis. Mulai dari Galilea ini di atas begitu ya, di daerah utara, Nazaret. Kemudian kita nanti akan melakukan perjalanan panjang mengikuti jejak juru selamat sampai ke Yerusalem. Kemudian di Yerusalem di sana ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terpenting dalam sejarah manusia. Itu adalah rangkaiannya yang akan kita sama-sama lakukan perjalanan ke sana. Dan ini peta ini nanti kita akan lihat dari waktu ke waktu di dalam penjelasan ini. Oke, baik. Kita masuk yang pertama, tujuan dari penulisan Injil, bagian pendahuluan ini. Setiap kitab, bagian yang sangat penting untuk kita pahami duluan adalah tujuannya. Dengan kita memahami tujuan, kita bisa make sense kenapa hal-hal tertentu dimasukkan dan kenapa hal tertentu tidak dimasukkan. Nah, Lukas sejak awal sudah memberikan hints-nya ini dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi Lukas menyadari bahwa sudah ada tulisan-tulisan, ada orang-orang yang menjadi saksi mata yang masih hidup pada saat itu, berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan Kristus. Kemudian karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan padamu sungguh benar. Ada 2 hal di sini. Yang pertama tentang bagaimana Lukas menulis dan mengapa Lukas menulis. Bagaimana dia menuliskannya, kita melihat di sana ada saksi mata dan pelayan firman. Kita tahu bahwa Lukas sangat dekat dengan Paulus
Dan di dalam perjalanannya bersama dengan Paulus, Lukas bertemu dengan Markus. Ada informasi-informasi tentang bahan-bahan di dalam Injilnya di sana. Tulisan para saksi mata, sebelumnya sudah beredar Injil Markus misalnya, catatan-catatan yang lain. Kemudian pasti Lukas juga mewawancarai para saksi mata. Dia dapat informasi tentang lagu yang dinyanyikan oleh Maria, lagu yang dinyanyikan oleh Zakaria. Tentu saja dia ketemu langsung dengan mereka dan tanya-tanya begitu ya. Dia menyelidiki dengan seksama, dia mewawancarain dan kemudian mencatat itu. Jadi kita melihat banyak detail yang tidak dimasukkan dalam Injil yang lain. Lukas adalah seorang yang intelektual, dia seorang penulis sejarah yang seksama. Latar belakang pendidikannya juga tinggi kalau dia betul adalah seorang dokter, dan Injil Lukas menjadi karya literatur sejarah yang sangat baik. Jadi secara standar karya literatur itu yang sangat baik. Jadi dia seorang peneliti yang baik, dia punya sumber-sumber primer yang dia kunjungi dan dia temui. Kenapa dia menuliskan? Nah, pertama dia bilang dia menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Saudara-saudara, ini sebetulnya adalah terjemahan yang bukan terjemahan terbaik, ya. Tapi kata terjadi di sana adalah pleroporeo, itu sebetulnya kata terjemahan bahasa Inggrisnya. Hampir semua terjemahan bahasa Inggris memakai kata fulfill atau accomplish. Ini berasal dari kata dasar pleres. Pleres itu artinya full atau complete. Jadi bukan sekedar terjadi, tetapi tergenapi gitu ya. Peristiwa-peristiwa yang tergenapi. Kalau sesuatu itu tergenapi, artinya sesuatu itu sudah pernah direncanakan, sesuatu itu sudah pernah dinubuatkan akan terjadi, dan itulah yang terjadi. Jadi bukan sekedar happen begitu ya, tetapi fulfill, accomplish. Dan itu yang mau dibuktikan Lukas tentang Yesus ini juga adalah sebuah fulfillment dari sesuatu yang menjadi pengharapan masa lalu. Di sini dikatakan supaya engkau dapat mengetahui bahwa semua yang diajarkan ini sungguh benar. Jadi Lukas bukan sekedar menyusun catatan sejarah, tetapi di sini dia sedang menyusun argumentasi juga tentang kebenaran dari peristiwa-peristiwa itu untuk orang-orang yang membacanya atau mendengarnya akan beriman kepada Kristus. Itu adalah mengapa dan bagaimana Lukas menuliskan. Dan kalau saudara-saudara perhatikan di sana ada kata bagian pembukanya Theophilus yang mulia. Dan kalau rekan-rekan baca Kisah Para Rasul pasal 1, nama yang sama juga muncul, Hai Theophilus. Jadi Injil Lukas dan Kisah Para Rasul sebetulnya ditulis oleh penulis yang sama-sama ditulis oleh Lukas dan sama-sama ditujukan kepada Theophilus. Theophilus itu siapa kita nggak tahu. Nanti kalau ketemu di surga kita bisa kenalan begitu ya, Theophilus begitu ya. Tapi by the way ini nama yang bagus ya. Theo Tuhan, Philus Phileo itu mengasihi Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau wanita namanya Philothea, kalau cowok namanya Theophilus. Bisa disimpan untuk nanti kalau mau punya anak sudah punya cadangan nama ya. Theophilus ini ya. Jadi kemungkinan besar dia adalah seorang pejabat, maka disebut Theophilus yang mulia, seorang pejabat yang mengasihi Tuhan. Kemudian kemungkinan juga dia adalah patron ya. Dia yang mungkin mendanai semua proses untuk penyelidikan yang dilakukan oleh Lukas ini, sehingga dia mempertanggungjawabkan, dia memberikan hasilnya kepada Theophilus, tetapi juga pada audiens yang lebih luas. Dikatakan dalam bukuku yang pertama waktu di Kisah Rasul itu berarti Lukas 1 itu ada Injil Lukas, Lukas 2 adalah Kisah Para Rasul. Ini dua buku yang jadi satu. Dan integritas dari Lukas dan Kisah Para Rasul bisa kita lihat juga. Karena kita melihat bahwa kalau di Lukas kan Yesus digambarkan secara geografis dari Galilea, Samaria, Yudea, Yerusalem, terus bangkit dan naik. Kalau di dalam Kisah Para Rasul kebalikannya, mulai dari Yerusalem, kemudian ke Yudea dan Samaria, kemudian ke bangsa-bangsa. Jadi ada struktur yang namanya kiastik yang menunjukkan bahwa ini bukan buku yang terpisah, tapi buku yang berkelanjutan. Oke, itu adalah pendahuluan dan tujuan dari penulisan Injil Lukas. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus. Nah, rekan-rekan bertanya nggak ya, kenapa Lukas mengawali Injilnya dengan Yohanes Pembaptis? Kenapa nggak memulai dengan silsilah atau dengan kelahiran Yesus begitu ya? Kenapa Yohanes Pembaptis? Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa
Yohanes Pembaptis yang dipilih Lukas ini merupakan perwujudan dan pengantar dari semua yang terjadi sebelum kelahiran Yesus. Jadi Lukas nggak mau tiba-tiba langsung masuk ke Yesus begitu ya. Tetapi Matius memulainya dengan silsilah, kemudian masuk ke kelahiran Yesus. Lukas memilihnya dengan memilih tokoh Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis itu merupakan perwujudan dari orang yang mentaati hukum Taurat, menyerupai Elia, seorang nabi perjanjian lama yang besar. Jadi di dalam diri Yohanes Pembaptis ada perwujudan, ada embodiment dari perjanjian lama yang mengantar kepada sesuatu yang akan digenapi oleh Kristus. Tetapi bukan hanya PL, tetapi menjadi pengantar juga dari kedatangan Mesias. Jadi keberadaan Yohanes, dia adalah menjadi seorang yang menggenapi nubuatan Yesaya tentang orang yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Jadi kalau Yohanesnya sudah muncul, berarti habis itu Mesias muncul begitu. Dan itulah smartnya Lukas. Dia tidak ribet dengan genealogi dulu, dengan tiba-tiba silsilah begitu ya. Karena audiensnya bukan orang Yahudi, audiensnya adalah orang-orang Yunani yang silsilah ini jadi apa sih ini begitu ya. Tetapi dengan Yohanes Pembaptis menjadi pengantar ke sana. Very smart menurut saya. Dan pembahasan tentang kelahiran Yohanes dengan Yesus itu dibuat side by side oleh Lukas dengan baik. Diceritakan ada dua pasangan, Zakaria Elizabeth, Yusuf Maria, dan dua-duanya menerima janji Allah yang mustahil akan mendapatkan anak laki-laki dalam situasi mereka berdua yang berbeda. Itu sesuatu yang mustahil. Tetapi kedua janji itu digenapi di mana Yohanes dan Yesus lahir, dan kedua orang tua sama-sama dicatat Lukas menyanyikan pujian. Dan pujian ini menarik rekan-rekan sekalian. Jadi kalau rekan-rekan lagi mikir-mikir tentang tema nanti bulan Desember begitu ya, tema persekutuan atau tema gereja bulan Desember, bisa temanya pujian yang ada dalam kelahiran Yesus di kitab Lukas. Nah, ini ada Zakaria dan Maria menyanyikan pujian. Pujiannya kalau diperhatikan itu isinya adalah kutipan-kutipan dari Mazmur dan kutipan dari nubuat perjanjian lama tentang bagaimana Yohanes, bagaimana Yesus akan memenuhi peran mereka di masa yang akan datang. Nah, pujian Maria yang biasa disebut sebagai Magnificat ini adalah menceritakan tentang Yesus suatu saat akan menjadi Raja Mesias yang dijanjikan pada Daud. Dia akan menegakkan pemerintah atas Israel. Dia akan menjadi berkat bagi segala bangsa, seperti perjanjian pada Abraham. Engkau diberkati supaya engkau menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Dan Yesuslah yang akan mengenapinya. Kemudian ada pujian Zakaria, biasa disebut sebagai Zakaria Benedictus, menceritakan tentang Yohanes yang merupakan utusan yang dijanjikan dalam kitab Taurat dan para nabi mempersiapkan bangsa Israel berjumpa dengan Allah mereka. Jadi itulah peran-peran yang akan digenapi di dalam kehidupan dua anak ini. Jadi pengantar yang indah, pengantar yang menarik sekali ditulis oleh Lukas. Jadi dia editor yang sangat bagus dan saya pikir dia pencinta lagu ya begitu ya, sehingga waktu wawancara Maria dia catat tuh, kamu nyanyinya apa waktu itu begitu ya. Wawancara Zakaria juga begitu, dan bukan hanya itu saja, ada catatan lagu dari para malaikat ya, Gloria in excelsis Deo di sana. Kemudian ada lagu dari Simeon ketika Tuhan Yesus dibawa kepada dia, Nunc Dimittis, di mana dia biarkanlah hambamu ini pergi setelah melihat Sang Juru Selamat ini. Jadi masing-masing ini menarik kalau diteliti, bisa jadi 4 minggu kebaktian nih, masing-masing satu lagu begitu ya. Oke, itulah bagian pendahuluan tentang kelahiran Yohanes dan Yesus. Sejak awal Lukas sedang menceritakan tentang sesuatu yang upside down. Ini Lukas sedang menceritakan kedatangan raja segala raja, bukan? Dan satu-satunya pribadi yang bisa milih dia lahir di mana, itu kan Yesus sebetulnya ya. Kalau kita kan nggak bisa milih ya, kita lahir di kota mana, di mana, kita tahu-tahu udah di situ doang gitu ya. Tapi Yesus bisa milih, tapi kok milihnya lahir dari anak remaja, Maria dan Yusuf umurnya belasan, sesuai dengan usia pernikahan yang umum pada saat itu ya. Remaja belasan tahun, belum nyampe 20 tahun. Tidak ada penginapan, di kandang binatang, disaksikan gembala, kotor dan miskin. Waktu Yusuf persembahan ke Bait Allah, dia yang dibawa adalah burung merpati.
menunjukkan bahwa Yusuf itu dari golongan miskin, nggak bisa persembahan kambing, nggak bisa persembahan lembu, begitu ya. Sesuatu yang upside down sedang dimunculkan di sini, dan Injil Lukas berisi banyak hal yang upside down. Jadi ini di awal tema-temanya sudah mulai dimunculkan. Oke, kita masuk bagian berikutnya. Saya perlu lebih cepat lagi nih ya. Oke, persiapan untuk pelayanan Yesus. Persiapan untuk pelayanan Yesus. Waktu itu Lukas mencatat pelayanan Yohanes. Yohanes memimpin gerakan kebangunan di Sungai Yordan, kebangunan rohani. Orang-orang Israel datang pada dia untuk dibaptis. Itu macam-macam, orang kaya, orang miskin, pemungut cukai, prajurit, dan lain-lain. Sebetulnya apa yang terjadi sih pada saat itu? Yohanes memanggil orang-orang untuk bertobat, dan Yohanes memanggil orang-orang Israel itu memulai keberadaan Israel yang sudah bobrok, sudah jauh dari rancangan Tuhan untuk datang ke Sungai Yordan. Saudara-saudara, kalau ingat Sungai Yordan, itu adalah sungai yang diseberangi oleh orang-orang Israel waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, di tanah perjanjian mereka ngaco lah orang-orang Israel ini. Dan Yohanes memakai simbolisme itu. Ayo, kita start from the very beginning again. Kita mengalami kebangunan rohani lagi di Sungai Yordan sambil kita mempersiapkan datangnya kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus muncul dalam kegerakan itu. Tuhan Yesus muncul sebagai pemimpin Israel yang baru ini, ditandai oleh roh dan suara Allah dari surga yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan," ketika dia dibaptis oleh Yohanes. Dan ini sebetulnya diambil dari dua bagian Alkitab yang berbeda. "Engkaulah anakku yang kukasihi" itu dari Mazmur pasal 2. Ya. Kalau saudara-saudara suka baca Mazmur pasal 2 ini Mazmur mesianik di sana. Diceritakan tentang raja yang memerintah menaklukkan kejahatan, ada anakku engkau di sana. Kemudian "kepadamulah aku berkenan" itu diambil dari Yesaya pasal 42. Dikatakan "kepadamu aku berkenan" di situ. Yesaya pasal 42 dan bagian-bagian selanjutnya menceritakan tentang Mesias yang dijanjikan, hamba yang menyelamatkan tetapi juga menderita dalam prosesnya. Jadi ini sejak awal tema ini dimunculkan bahwa Yesus ini akan menjadi raja, memerintah, tetapi memerintahnya itu bukan dengan kuasa dan sebagainya, tetapi dengan menderita dan menjadi penebusan. Inilah di awal. Jadi ini masuk dalam persiapan pelayanan Tuhan Yesus. Dan sesudah cerita itu, Lukas menuliskan tentang silsilah. Jadi silsilah Yesus dituliskan dalam dua bagian Alkitab, di Matius dan Lukas. Dan Lukas itu adalah di bagian ini sesudah pembaptisan. Dan menariknya seperti tadi, Lukas merunutnya bukan berhenti pada Daud dan Abraham, tetapi sampai ke Adam. Melalui silsilah ini, Lukas menyatakan bahwa Yesuslah Raja Mesias Israel, keturunan Daud, yang akan membawa berkat Allah bukan hanya untuk Israel, keturunan Abraham, menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Adam menjadi Bapa luhur seluruh umat manusia. Jadi inilah tema yang mau dimunculkan dan dibawa oleh Lukas ke dalam seluruh Injilnya. Di bagian depannya sudah dimasukin dulu tema-temanya ini. Jadi kalau nanti saudara-saudara mengikuti penjelasan kita dalam menjelajah Lukas ke belakangnya, saudara-saudara temukan tema-tema yang sudah diperkenalkan di awal ini. Oh, ini tema ini muncul, ini tema ini muncul, begitu ya. Oke, masih dalam persiapan pelayanan, Tuhan Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun selama 40 hari tanpa makan. Yesus sedang merekakan kembali perjalanan Israel melalui padang gurun selama 40 tahun. Karena mereka gagal mempercayai Tuhan. Jadi ada begitu banyak hal-hal simbolis di sini. Dan ada catatan bahwa Israel gagal, tapi Yesus berhasil melawan pencobaan dan mempercayai Tuhan. Kisah ini menyatakan bahwa Yesus adalah yang akan membawa kisah Israel lebih lanjut ke depan. Jadi ya, dia diawali di Sungai Yordan dalam gerakan kebangunan rohani masa Yohanes, kedatangan kerajaan Allah ini. Nah, itulah persiapan pelayanan Yesus. Kita masuk ke dalam pelayanan Yesus di Galilea. Ini satu pelayanan awal. Tuhan Yesus melayani awalnya bukan di Yerusalem, rekan-rekan, tapi di Galilea. Di atas itu di bagian utara ada Danau Galilea, ada banyak kota-kota, desa-desa yang di seputar danau itu. Salah satunya Kapernaum dan sebagainya. Nazaret itu tidak jauh dari situ. Pelayanan Yesus di Galilea ini adalah cara Lukas secara strategis menempatkan kisah tentang kepergian Yesus pertama-tama dari
kampung halamannya. Jadi kita akan menjelajah mulai dari kampung halaman Tuhan Yesus ya, rekan-rekan. Kita ke Nazaret, di mana di sana Yesus memperkenalkan misinya secara publik, dan ini penting. Dan ini juga tema awal yang akan dibawa dalam seluruh Injil Lukas ini. Di dalam pertemuan di rumah ibadat di Nazaret itu, Yesus membaca gulungan kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara perhatikan bagian ini dan cek langsung di kitab Yesaya-nya, itu adalah perikop tentang kedatangan kerajaan Allah. Kalau Allah datang sebagai raja, apa yang akan terjadi? Di sana ada justice, di sana ada pembebasan, di sana ada damai sejahtera dan sebagainya. Dan ketika Tuhan Yesus mengutip bagian ini, menariknya dia mengatakan begini, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu adalah pernyataan publik yang kuat sekali dari Yesus, bahwa keberadaan dia adalah membawa kehadiran kerajaan Allah yang dijanjikan dan dinantikan selama ini. Ini pernyataan publik yang kuat. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu mengamati cara Lukas di dalam menyampaikan hal ini. Lukas, seperti penulis Injil yang lain, terutama Matius, menampilkan Yesus sebagai Raja Mesias yang membawa kabar baik tentang kedatangan kerajaan Allah. Matius juga menampilkan Yesus seperti itu. Tapi apa bedanya Lukas? Lukas itu secara unik menyoroti dampak sosial dari misi Yesus untuk membawa pembebasan ini. Dengan cara yang luar biasa ditekankan, dan kita tidak mendapati penekanan itu begitu kuat di dalam Injil-Injil yang lain. Jadi dampak sosial dari kedatangan kerajaan Allah di dalam diri Yesus ini ditekankan luar biasa. Kata kunci di dalam nubuatan Yesaya yang dibacakan oleh Lukas itu adalah apesis. Apesis itu artinya melepaskan belenggu. Jadi orang yang terbelenggu kemudian lepas, atau orang yang bersalah diampuni, dibebaskan, tidak lagi dihukum, begitu ya, apesis. Dan ini merujuk pada praktek tahun Yobel di Mamat 25, di mana semua budak Israel dibebaskan, semua hutang dibatalkan, semua tanah yang dijual dikembalikan pada pemiliknya. Jadi ada perayaan yang luar biasa dari kalau Allah datang memerintah sebagai raja, kalau the kingdom of God itu datang, maka akan ada apesis ini. Kehadiran kerajaan Allah ini ditandai dengan justice dan shalom yang membebaskan. Dan menariknya Yesus berkata bahwa kabar baik tentang pembebasan ini ditujukan bagi orang-orang miskin. Nah, kita perlu tahu bahwa istilah miskin di dalam istilah Ibrani itu bukan hanya sekedar orang yang nggak punya duit. Istilah miskin itu meliputi orang yang tidak punya banyak uang, tetapi juga termasuk orang-orang yang dengan status sosial yang rendah dan terpinggirkan. Sesudah bagian ini, kita melihat Lukas langsung mempertontonkan kepada kita, kalau rekan-rekan bawa Alkitab bisa dilihat di sana, bagaimana Lukas menampilkan Yesus melayani orang-orang cacat, orang-orang kusta. Orang-orang kusta itu harus berada di luar tembok dan terkucil oleh masyarakat. Wanita berdosa, kemudian anak-anak, orang gila, pemungut cukai. Jadi pemungut cukai jelas bukan orang miskin secara uang, ya, tetapi dia dikucilkan dari masyarakat. Jadi Lukas luar biasa menampilkan berbagai fase dalam masyarakat, di mana apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kerajaan Allah digenapi itu dimunculkan. Saudara-saudara sekalian, kadang kita suka tidak terlibat di dalam penderitaan, dalam kesusahan orang-orang di sekitar kita. Padahal kita adalah warga kerajaan Allah, untuk menghadirkan cicipan kerajaan Allah yang hadir itu melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus menyatakannya dengan luar biasa melalui Injil Lukas ini. Nah, oke, saudara-saudara, kita masuk ke dalam pelayanan Tuhan Yesus di Galilea. Di Galilea, Tuhan Yesus memberikan undangan kerajaan Allah, gerakan kerajaan Allah, dan nilai-nilai kerajaan Allah. Tadi kita sudah melihat Lukas memperluas undangan kerajaan Allah kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpinggirkan itu. Dan Tuhan Yesus memulai gerakan kerajaan Allah, Israel baru, dengan menunjuk 12 murid. Ini juga simbolis. Itu mewakili 12 suku Israel. Israel yang baru yang sedang dia mulai, gerakan kerajaan Allah ini. Kemudian di dalam bagian ini kita melihat juga
bagaimana Tuhan Yesus mengajar tentang nilai-nilai kerajaan Allah yang sungsang ya, yang upside down dari kerajaan dunia. Berbahagialah orang yang tidak berbahagia, begitu ya. Begitu banyak hal yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam bagian depan ini. Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat di sana dicatat mulai bersungut-sungut dan protes. Kenapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Tuhan Yesus suka makan dan minum dengan mereka. Dan dikatakan bahwa murid-murid Yohanes sering puasa dan sembahyang. Kenapa? Dan juga murid-murid orang Farisi. Tapi kenapa murid-muridmu makan dan minum? Begitu ya. Suka wisata kuliner begitu ya. Kenapa begitu? Jadi penjangkauan Yesus terhadap orang-orang yang terpinggirkan ini menjadi ancaman bagi tradisi, agama, dan rasa kemapanan sosial mereka. Dan mulai mengganggu saat itu. Kehadiran Tuhan Yesus mengganggu mereka. Nah, kemudian Tuhan Yesus menjawab dong, meresponi dengan sangat bagus. Dia bilang, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang untuk memanggil orang benar. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Sebetulnya ini sindiran ya. Di dalam pemikiran orang-orang Farisi ahli Taurat ada dua macam orang benar dan orang berdosa, begitu ya. Dan mereka menggolongkan dirinya dalam diri orang-orang benar ini. Tetapi dalam pemikiran Tuhan Yesus juga ada dua macam orang. Yang pertama, orang berdosa yang menyadari keberdosaannya. Yang kedua, orang berdosa yang tidak menyadari keberdosaannya. Sama-sama dua-duanya kategorinya orang berdosa, cuma yang satu sadar, yang satu kagak, gitu ya. Dan Tuhan Yesus bilang, aku datang kepada orang-orang yang menyadari bahwa dia berdosa. Dan ini pernyataan yang kokoh, yang kuat, yang menjadi tema besar dalam Injil Lukas ini. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan beberapa bagian dalam section ini, kita melihat bahwa ahli-ahli Taurat juga protes tentang bagaimana pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, tentang bagaimana Tuhan Yesus kok bisa mengampuni dosa, begitu ya. Kemudian Tuhan Yesus sengaja melakukan sesuatu yang menyandung. Kadang-kadang kita belajar untuk tidak menyandung orang ya. Tuhan Yesus sengaja menyandung mereka. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan pada hari lain, tapi Tuhan Yesus sengaja menyembuhkan orang pada hari Sabat, begitu ya. Nah, jadi ada batu sandungan yang perlu dan ada batu sandungan yang nggak perlu, gitu ya. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus ini. Nah, meluaplah amarah mereka berunding, kita harus ngapain kepada Yesus ini. Nah, nanti makin lama kita harus bunuh orang ini ya. Tapi ini belum sampai fase itu. Ini harus diapain nih orang ini, harus dibungkam nih. Gerakan pengajaran Yesus yang radikal dan mengklaim otoritas dari Allah mulai menimbulkan perlawanan dan perdebatan di antara para pemimpin agama Israel. Dicatat di beberapa bagian dalam section ini. Bagian ini mencapai puncaknya ketika Yesus mengungkapkan identitas dan misinya kepada muridnya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dialah Mesias yang dijanjikan. Tapi melarang murid-muridnya untuk cerita pada yang lain. Tuhan Yesus juga bilang bahwa dia akan mengukuhkan pemerintahnya sebagai raja yang menjadi hamba dengan menderita mati dan bangkit bagi penebusan dosa. Dia adalah servant king. Dia adalah Messiah. Identitas ini dimunculkan di dalam pelayanan Yesus yang pertama di Galilea. Nah, pernyataan yang mengejutkan tentang siapa Yesus dan misinya ini kemudian dijabarkan, diteguhkan lagi ketika Yesus ke atas gunung bersama dengan 3 muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Kemudian di sana Tuhan Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Nah, kita tahu bahwa Musa itu tidak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian kan ya. Nah, sekarang masuk nih, ya, Musa masuk di sini nih. Musa masuk ke tanah perjanjian di gunung itu, ketemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian berbicara tentang tujuan kepergian yang akan digenapinya di Yerusalem, dan Tuhan meneguhkan, Allah Bapa meneguhkan, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Lukas mau menunjukkan bahwa Yesus adalah nabi yang paling utama. Ini anakku yang kupilih, dia adalah firman Allah bagi umatnya, dengarkanlah dia. Identitasnya established di situ. Sekarang kita masuk ke dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem. Ini adalah cang yang paling besar. Pasal 9 sampai pasal 19. Ada 10 pasal di sini. Ini adalah perjalanan dari Galilea ini ke Yerusalem. Ini adalah bagian besar dari Injil ini. Dan di dalam sepanjang perjalanan ini, sebagian besar berisi tentang pengajaran dan perumpamaan Tuhan Yesus. Ini kalau saya masukkan ke Google Map,
dari Kapernaum Galilea sana sampai ke Yerusalem itu ada sekitar 190-an kilometer. Jadi itulah perjalanan Tuhan Yesus, nggak naik kereta api, nggak naik mobil, nggak naik sepeda, tapi jalan kaki. Dan di sepanjang perjalanan itu Tuhan Yesus mengajar banyak hal yang dicatat dalam bagian yang paling banyak ini. Di bagian depan kita mendapati Tuhan Yesus menugaskan murid-muridnya, 70 murid diutus berdua-dua, begitu ya. Kemudian beberapa perikop sesudahnya Tuhan Yesus mendampingi para murid ini untuk sharing apa yang diperoleh. Kita melihat di sini adalah proses pemuritan yang Tuhan Yesus sedang lakukan. Kita melihat sebetulnya dari awal Tuhan Yesus banyak punya waktu sendiri dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Kemudian ada bersama-sama dengan Petrus, Yakobus, Yohanes. Rekan-rekan bisa pikirkan kapan saja Tuhan Yesus hanya bersama-sama dengan Petrus, Yakobus, Yohanes, bukan dengan 12, dengan komplit 12. Di dalam peristiwa apa saja. Ketika dia membangkitkan anak Yairus, ketika dia dimuliakan di atas gunung dan berdoa di Taman Getsemani. Jadi ini adalah 3 inner circle. Kemudian ada 12 murid, kemudian adalah 70 murid dan murid-murid yang lebih luas. Tuhan Yesus memuridkan dengan level yang berbeda-beda. Dan di dalam pemuritan kepada murid-muridnya yang secara khusus dia dampingi, ada prinsip-prinsip yang dia lakukan. Rekan-rekan kalau mau belajar secara khusus bisa dari buku Robert Coleman. Ini belajar 4 Injil khusus tentang bagaimana Tuhan Yesus memuridkan. Yang tadi kita lihat di awal section ini adalah penugasan, delegation, nomor 6, dan pendampingan, supervision, itu nomor 7. Oke. Nah, di dalam bagian kemuritan ini, kita akan mendapati beberapa catatan Lukas yang menyatakan tentang standar kemuritan, siapa yang bisa menjadi murid Kristus dan siapa yang tidak. Dan syarat-syaratnya itu luar biasa ya. Kalau saudara-saudara perhatikan beberapa bagian ini, kalau seorang tidak membenci sanak saudaranya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Ini ada banyak keterangan mengenai hal ini. Kemudian dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Demikian kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Radikal luar biasa, bukan? Kita belum memahami apa itu kemuritan, discipleship, kalau kita belum melihat konsekuensi radikalnya dari pemuritan itu. Bukan sekedar pengikut yang Tuhan Yesus kumpulkan, tetapi fully committed disciples. Di bagian-bagian yang lain juga kita lihat beberapa bagian Lukas menjelaskan tentang syarat-syarat kemuritan. Kita belajar banyak tentang murid sejati dari bagian Injil Lukas ini. Sebagai kesimpulan, saya ambil kesimpulan tentang kemuritan ini, saya ambil dari tulisan Kyle Adelman. Di dalam Injil, Yesus tidak pernah terlalu tertarik pada fans, yaitu orang yang ingin berada cukup dekat dengan dia, sehingga mendapat manfaatnya, tetapi nggak mau terlalu dekat, sehingga mereka harus mengorbankan sesuatu. Tuhan Yesus tidak terlalu tertarik pada fans yang kayak begitu. Dia mencari orang yang mengikuti dia dengan komitmen penuh. Injil Lukas menampilkannya dengan sangat baik. Oke. Di section ini, pasal 9 sampai pasal 19, kita mendapati material yang unique to look, yang unik hanya ada dalam Injil Lukas ya. Jadi ada beberapa yang ada di 3 Injil, ada yang di dalam 2 Injil, ada yang unik. Nah, disinilah di pasal 9 sampai 19 ada banyak yang unik. Saudara-saudara, khususnya pengajaran Yesus. Nah, ini adalah perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Ini dari Matius, Markus, Lukas. Saudara-saudara lihat yang bagian yang paling pinggir di sini. Itu cuma ada di Lukas, dan itu kebanyakan di section yang sedang kita pelajari ini, perjalanan dari Galilea ke Yerusalem. Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak punya Injil Lukas, kita tidak punya perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Itu hanya dari Lukas. Orang kaya yang bodoh, tentang koin yang dirham yang hilang, tentang anak yang hilang. Kita nggak punya kisah anak yang hilang kalau kita nggak punya Lukas loh. Yang ada cuma domba yang hilang aja. Kita tidak punya cerita tentang janda miskin yang terus-menerus persisten. Kemudian kisah-kisah ini hanya ada di Lukas. Kita mengucap syukur Lukas melakukan ketelitian dan dengan preserve pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus ini yang bisa kita baca hingga saat ini. Oke. Di dalam section besar ini, dalam perjalanan Galilea ke Yerusalem, Tuhan Yesus juga terus meneruskan misinya kepada orang-orang miskin ya. Kita melihat orang tuli, orang yang kerasukan roh jahat, busung air, buta, pengemis,
Kemudian dia memakai ilustrasi tentang orang Samaria yang merupakan musuh orang Yahudi. Wanita, anak-anak dilayani. Sakeus, kepala pemungut cukai, itu juga dilayani. Dan di dalam akhir cerita Sakeus, Tuhan bilang begini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu misi dari Tuhan Yesus, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Orang-orang yang terhilang itu di frame oleh Lukas sebagai orang-orang yang datang ke dalam the big banquet, ke perjamuan besar. Karena orang-orang yang dipanggil itu nggak sibuk sendiri gitu ya. Kemudian si tuannya itu, pergilah dengan segera ke jalan, lorong kota, bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Ini bicara tentang Injil itu bukan hanya kepada orang-orang Yahudi yang saat itu hatinya keras, tetapi juga kepada orang-orang yang lain. Di sini yang digambarkan orang-orang miskin, cacat, buta, dan lumpuh, orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Perumpamaan tentang perjamuan besar. Dan menariknya Lukas itu dia cukup cerdik ya. Lukas mencatat beberapa perjamuan Tuhan Yesus dengan orang-orang berdosa di bagian ini, tetapi Lukas juga mencatat perjamuan Yesus dengan orang-orang Farisi, dan pembacanya pasti akan mengkontraskannya. Perjamuan dengan orang-orang Farisi ini selalu berakhir dengan perdebatan dan ribut begitu ya. Ini orang dan berbeda sekali dengan orang-orang berdosa. Contoh ini, para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Jadi biasanya datang. Tuhan Yesus itu kan pribadi yang kudusnya kan Allah yang menjadi manusia yang kudus begitu. Tetapi tidak membuat orang-orang berdosa dan pemungut cukai itu takut untuk dekat pada dia. Bahkan biasa datang pada dia untuk mendengarkan dia. Nah, ketika melihat ini bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya dia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu dia mengungkapkan 3 perumpamaan ini. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Bagian yang terakhir, anak yang hilang, itu 2 anak sebetulnya yang hilang. Anak yang bungsu dan anak yang sulung, menceritakan tentang ahli-ahli Taurat yang protes ini. Jadi waktu terakhir mereka sadar bahwa mereka lagi disindir, makin kesel lah mereka begitu ya. Nah, kemudian section panjang ini, perjalanan ini ditutup dengan Tuhan Yesus masuk triumphant entry ke Yerusalem. Tuhan Yesus diiringi murid-murid yang bergembira dan memuji Allah. Tetapi juga ada orang Farisi yang bilang suruh murid-murid itu diam, tegur mereka. Dan kita melihat Tuhan Yesus datang dengan menangisi Yerusalem. Jadi ada mixed response, mixed feeling di dalam perarakan ini. Nah, kita masuk ke dalam bagian terakhir, Yesus di Bait Allah, kematian Yesus dan kebangkitan dan pengutusan para rasul. Rekan-rekan, inilah perjalanan kita sudah sampai ke Yerusalem ya. Jadi hang on, sebentar lagi kita akan ke sana ya. Dan waktu Tuhan Yesus masuk ke Bait Allah, Tuhan Yesus langsung mengusir semua pedagang di situ. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Kalau versi Markus yang lebih lengkap, bagi segala bangsa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yang membuat Tuhan Yesus marah di sini adalah karena Bait Allah, bagian yang dipakai untuk jualan adalah yang disebut sebagai Court of the Gentiles, pelataran bangsa-bangsa di sini. Itulah yang waktu pentahbisan Bait Allah Salomo dikatakan bahwa supaya orang-orang yang bukan Israel datang dari jauh ke negeri mau menyembah Tuhan, adalah tempatnya di situ. Dan tujuannya adalah apa? Supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan kau, sama seperti umatmu Israel, sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Tetapi kalau ini jadi tempat jualan, bagaimana segala bangsa itu bisa beribadah kepada Allah? Jadi ini bukan masalah nggak boleh buka stand di halaman gereja selesai kebaktian, tidak ada hubungannya dengan itu. Tetapi ini masalah bangsa Israel yang seharusnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa, tetapi mereka menghalangi bangsa-bangsa justru untuk datang menyembah Allah Yahweh. Dan itu membuat Tuhan Yesus marah sekali. Dan kalau kita melihat ini, apa yang bisa membuat Allah marah terhadap gereja kita? Terhadap persekutuan orang percaya. Ketika kita yang seharusnya menjadi berkat bagi segala kaum di muka bumi, malah menjadi penghalang mereka untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus
sesudah membersihkan bait Allah itu, karena dia sangat populer waktu itu, dia tetap bisa mengajar di situ, dan imam-imam kepala ahli Taurat merasa, aduh ini nyebelin banget orang ini, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Kalau mau dilakukan sesuatu, orang-orang akan berbalik menyerang mereka. Jadi sepertinya udah kalah deh mereka begitu ya. Nah, kemudian setelah peristiwa di Bait Allah itu, Yesus mengasingkan diri bersama para muridnya untuk merayakan perjamuan Paskah. Itu perayaan tahunan yang melambangkan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan melalui pengorbanan anak domba. Dan Tuhan Yesus sengaja memilih momen ini sebagai momen penyaliban dia, untuk menunjukkan bahwa dia sedang memulai sesuatu perjanjian yang baru. Yesus mengubah simbolisme saat itu ya, menjadi tubuh dan darahnya yang kita rayakan sampai pada hari ini. Kematian Yesus. Kalau kita mengikuti Injil Lukas, dia dengan teliti menunjukkan Tuhan Yesus kemana saja. Dia dari rumah Hanas, Kayafas, kemudian ke istana Herodes, kemudian ke istana Pilatus dan ke di hadapan Pilatus dan sebagainya. Rekan-rekan bisa mempelajari itu dan melihat bagaimana mulai dari penangkapan Yesus, dibawa kemana saja sepanjang malam, itu sudah mulai penderitaannya di situ. Dan secara khusus Lukas mencatat bahwa Pilatus 3 kali mengatakan bahwa aku tidak mendapati kesalahan pada orang ini. Bahkan menurut Pilatus, Herodes juga tidak mendapati kesalahan ini. Dan saya pikir ini secara redaksional, Lukas sedang mengatakan pada pembacanya waktu itu bahwa Yesus yang disalib itu adalah sebuah, bukan karena kejahatan, bukan karena dosa-dosanya, tetapi karena ada sesuatu yang error di sini, bukan karena kesalahan dia. Jadi ini secara redaksional itu yang mau disampaikan. Dan karena desakan orang-orang, Pilatus kemudian memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan meskipun dia tidak punya alasan untuk itu. Dan perhatikan, Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Dan yang namanya semau-maunya ini, itu luar biasa semau-maunya. Bayangkan saudara-saudara, kalau saya ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam sekelompok orang yang marah, dan berkata, ini Johan ini silahkan perlakukan semau-maunya. Itu mengerikan sekali, bukan? Nah, itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu itu sedang menggenapi Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, tidak membuka mulutnya seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ada banyak respon dari orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudara bisa perhatikan respon pemimpin-pemimpin, prajurit-prajurit, penjahat yang ada di sekitarnya. Waktu saudara membaca kitab Lukas sendiri nanti, saudara bisa perhatikan respon-respon ini dan bagaimana respon Yesus yang mengampuni mereka. Kemudian juga respon dari seorang penjahat yang waktu itu menyadari keberdosaannya, dan penjahat ini luar biasa sebetulnya. Ketika semua orang tidak lagi melihat kemuliaan dari Yesus di dalam tubuh yang tersalib itu, dia masih bisa melihat itu. Yesus, ingat aku apabila engkau datang sebagai raja. Tidak ada yang lain yang ngomong begitu. Yesus berkata, kepadamu sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Di dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan Yesus terus menyatakan kasih-Nya. Bahkan respon kepala pasukan dan orang-orang yang pada saat itu melihat, dicatat di sana. Dan waktu jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3 jam, matahari tidak bersinar, tabir bait suci terbelah dua. Kalau saudara-saudara menjadi bagian dari imam-imam yang melayani pada saat itu, saudara-saudara pasti akan berpikir, ini ada sesuatu yang luar biasa. Nggak pernah yang namanya tabir bait Allah ini bisa seperti ini. Kemudian Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Tim Keller mengatakan bahwa Injil menyatakan bahwa kita jauh lebih berdosa dari yang berani kita akui, sehingga Yesus harus mati di atas kayu salib untuk kita. Kalau dosa itu remeh-temeh, Yesus tidak perlu di atas kayu salib. Tapi dosa itu sesuatu yang serius. Kita jauh lebih berdosa daripada yang kita berani akui. Tetapi kita jauh lebih dikasih daripada yang berani kita harapkan.
Sehingga Tuhan Yesus tekun memikul salib karena dia melihat sukacita dari orang-orang tebusannya memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Injil Lukas memotret ini dengan luar biasa respon-respon orang-orang di seputar salib. Terakhir, kebangkitan Yesus dan pengutusannya, ada beberapa catatan kecil saja. Kemudian waktu sudah Yesus dikubur, kemudian dia bangkit, para wanita yang mau meneruskan dengan membawa rempah-rempah itu dijumpai malaikat dan berkata, kenapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Perempuan itu mereka lari datang memberitahukan pada para rasul, tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka nggak percaya pada perempuan-perempuan itu. Mungkin kamu terlalu lebay gitu ya. Mungkin kamu terlalu sentimental, emosional, merasa kehilangan dan sebagainya sehingga kamu halusinasi dan lain-lain. Karena memang konteks budaya pada saat itu dari karya baik dari Talmud maupun dari tulisan Josephus, kesaksian wanita tidak dapat dipercaya. Ya, jadi kesaksian wanita tidak percaya. Menariknya, Lukas menuliskan bahwa saksi pertama dari kebangkitan Kristus adalah wanita. Ini masih di dalam tema upside down, bagaimana Tuhan Yesus berada pada pihak orang-orang yang tersingkirkan dan sebagainya, masih terus dibawa sampai di sini. Murid-murid ditemui Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, dicatat oleh Lukas. Waktu itu Tuhan Yesus menjumpai mereka di jalan. Tuhan Yesus menjelaskan tentang bagaimana penggenapan dari perjanjian lama tapi mereka tidak mengenalinya sampai perjamuan itu dan Tuhan Yesus menghilang dari pandangan mereka. Mereka berkata, oh ini ternyata dia Yesus gitu ya. Bukankah hati kita berkobar ketika dia berbicara tentang kita di tengah jalan dan ketika dia menerangkan kitab suci kepada kita. The burning heart, hati yang berkobar-kobar itu kiranya ada pada kita ketika kita belajar kitab suci. Lukas mencatat kemuliaan raja segala raja yang upside down di sini. Allah mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itu catatan Filipi pasal 2. Di dalam tubuh kebangkitannya, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya tentang apa yang harus digenapi tentang dia dari Taurat, Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Ini adalah kanon Alkitab Perjanjian Lama, Tanak ya, Perjanjian Lama. Dan Tuhan Yesus membuka pikiran mereka supaya mengerti kitab suci. Dan Tuhan Yesus memberikan 2 rangkuman kitab suci yang mereka miliki saat itu Perjanjian Lama. Rangkuman pertama, Mesias harus menderita dan bangkit dan dari orang mati pada hari yang ketiga sebagai penebusan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Tuhan Yesus merangkum seluruh Tanak Perjanjian Lama dengan 2 hal. Yang pertama, ada Mesias yang akan menjadi keselamatan. Yang kedua, berita itu harus sampai kepada segala bangsa, bicara tentang misi dunia. Kita seringkali suka dengan keselamatannya, nggak mau misinya, bukan? Tetapi ini satu paket ya. Kita diselamatkan, kita diberkati untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Injil Lukas secara konsisten dari awal sampai akhir menyatakan tentang pengharapan misi ini kepada semua bangsa dan tugas misi ini kepada murid-muridnya. Dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Aku akan meringkang padamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi kekuasaan di tempat yang maha tinggi. Dari tempat yang tinggi, lalu Yesus membawa mereka keluar sampai dekat Betania. Dari bagian akhir kitab Lukas ini, kita tahu bahwa ini akan connect dengan Kisah Para Rasul. Jadi ada overlappingnya ya, bagian akhir dari Lukas dan bagian awal Kisah Para Rasul. Yang digenapi di sana. Kisah Rasul 1 ayat 8 kembali meneguhkan tentang tema misioner dari Injil Lukas. Kamu akan menerima kuasa seperti yang janjikan tadi. Roh Kudus turun ke atas kamu menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini adalah pesan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Ini betul-betul kalimat terakhir yang Tuhan Yesus sampaikan. Dicatat oleh Lukas di dalam Kisah Rasul bagian awal. Dan ini menyatakan hal-hal yang selama ini juga diteguhkan di dalam Injil Lukas. Demikian kita sudah menelusuri dari Nazaret, Galilea, sepanjang jalan sampai ke Yerusalem, sampai Tuhan Yesus naik surga. Tuhan berkati. Bisa saya simpulkan mengenai 3 hal. Pertama, Yesus Kristus adalah juru selamat yang dijanjikan kepada umatnya Israel
yang meliputi janji berkat kepada semua suku bangsa di dunia. Kita perlu terus punya perspektif ini, dan kita perlu memikirkan bagaimana kena mengenai hidup kita dengan misi dunia yang ada pada Tuhan. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, dan untuk menghadirkan kerajaan Allah yang memberi pembebasan, shalom, dan justice bagi semua orang, termasuk atau bahkan lebih lagi bagi orang-orang yang terabaikan. Dan kita sebagai murid-muridnya, sebagai warga kerajaan Allah, perlu menunjukkan apa yang sudah diteladankan di dalam Injil Lukas tentang kehidupan Yesus. Yang terakhir, Yesus melayani dengan kuasa Roh Kudus, baik dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitannya yang menebus dosa manusia. Dan kita yang sudah diselamatkan, kita bukan hanya berhenti pada orang-orang yang diberkati diselamatkan, tetapi menjadi berkat, bermisi bagi semua kaum di muka bumi. Saya pikir itu adalah hal-hal yang mau Lukas tekankan, Tuhan Lukas munculkan untuk kita memahami, mengertinya, dan meneladaninya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu, kami baru saja mengapresiasi begitu luar biasanya Injil Lukas yang sudah mewariskan kepada kami pengenalan tentang siapa Yesus, siapa Allah yang menjadi manusia, apa yang menjadi pikiran-pikiran Tuhan, apa yang menjadi perasaan Tuhan, apa yang menjadi nilai-nilai Tuhan. Kami mau Tuhan bawa kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga kami boleh semakin mengasihi Tuhan yang kami kenal. Kami boleh semakin menyembah Tuhan. Kami boleh semakin mengikuti Tuhan, sebagaimana Tuhan rindu untuk mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan dan misi Tuhan di tengah-tengah dunia. Ini kami ya Tuhan, bahwa kami untuk bukan hanya membicarakan tentang Kristus, tetapi kami juga boleh mengenal dan mengikuti Kristus dari dekat. Tuhan memampukan kami, berikan kami sukacita, pengenalan akan Tuhan di dalam penyelidikan Alkitab dengan ditolong oleh buku panduan teman jelajah seri perjalanan iman ini. Tuhan yang terus bawa kami berjumpa dengan Tuhan setiap hari, dan kami setiap hari juga boleh semakin dibawa semakin di dalam relasi kami dengan Tuhan melaluinya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.